Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini semua siswa bisa hadir dan kelihatannya ceria juga semangat. Yuk, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari dibuka pembelajaran dengan bertepuk apa kabar. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria gembira, hore! Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang arti dan isi kandungan surat Al-Asr. Namun, sebelum kita memasuki pada pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan mempermudah kalian menerima pelajaran pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Asr artinya waktu atau masa. Al-Asr merupakan surat Makkiyah. Kenapa digolongkan surat Makkiyah? Karena surat Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah. Juga termasuk dalam bagian dari juz yang ke-30 dalam Al-Quran. Surat Al-Asr tergolong dalam jenis surat pendek yang terdiri dari 3 ayat. Walaupun hanya terdiri dari 3 ayat, namun makna surat ini begitu luar biasa. Surat Al-Asr menjelaskan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas nama waktu, maka celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, kecuali orang yang memiliki keimanan, selalu menjalankan amal soleh, dan saling berwasiat atau memberi nasihat terhadap kebenaran dan kesabaran. Al-Asr berarti juga mengajarkan setiap muslim untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ayo, siapa dari kalian yang suka menyia-nyiakan waktu? Waktu sholat tiba, kalian tunda. Nanti bentar lagi, selalu seperti itu. Maka kalian termasuk orang yang merugi. Nah, surat ini menjelaskan bahwa jika seorang muslim tidak memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berguna, maka ia akan merugi. Sementara itu, jika kalian memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan berkah yang luar biasa besarnya. Al-Asr artinya waktu atau masa. Al-Asr berarti juga setiap manusia merugi bila tidak memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut lafal dari surat Al-Asr beserta artinya. Marilah bersama-sama membaca surat Al-Asr. Jangan lupa sebelum membaca surat Al-Asr, awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian tadi lafal surat Al-Asr. Nah, mari kita bersama memahami makna dari surat Al-Asr. Makna surat Al-Asr ayat yang pertama diambil dari ayat pertama, yaitu wal asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut masa. Masa sendiri memiliki makna, yaitu waktu. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka menjadi suatu isyarat bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dengan kata lain,
Al-Asr artinya pada ayat yang pertama adalah supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang beriman memberi perhatian lebih kepada waktu, serta mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal terpuji sesuai ajaran Islam. Hal ini karena waktu tidak akan berhenti maupun terulang meski sedetik pun. Makna surat Al-Asr ayat yang kedua. Surat Al-Asr ayat yang kedua yaitu Innal insana lafi khusr. Pada ayat kedua menjelaskan jika banyak manusia dalam keadaan merugi. Hal ini karena banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk agama. Tiap hari hanya sibuk menikmati dunia yang sejalan dengan hawa nafsu, tidak menyadari jika dunia hanya sementara dan yang kekal adalah kehidupan kelak di akhirat. Kemudian makna surat Al-Asr ayat yang ketiga. Surat Al-Asr ayat yang ketiga yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pada ayat yang ketiga ini dijelaskan jika bagaimana cara agar tidak menjadi orang yang merugi. Terdapat 3 syarat yang terkandung di dalam surat Al-Asr, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, serta saling menasehati dalam kesabaran. Al-Asr artinya memberikan pelajaran bahwa kalian harus memanfaatkan waktu di dunia sebaik-baiknya untuk beribadah. Waktu jangan hanya kalian buat mainan saja. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu sholat kalian sholat, waktu belajar kalian belajar, waktu istirahat kalian gunakan untuk istirahat. Mari berdisiplin dengan waktu, insya Allah kalian akan menuai hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Berikut orang-orang yang tidak merugi seperti yang tercantum dalam surat Al-Asr. Yang pertama yaitu orang yang beriman serta beramal soleh. Makna beriman serta beramal soleh itu seperti apa? Makna dari beriman itu sendiri yaitu meyakini jika manusia hidup di dunia karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya seorang manusia tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang memberi rezeki serta memelihara manusia hingga datang kematian. Ingat, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Apabila sudah memiliki keimanan, seorang manusia wajib mengamalkannya dengan perbuatan, seperti melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan, karena iman tanpa amal soleh tidak cukup. Begitu juga sebaliknya, di mana amal tanpa iman tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu orang yang saling memberi nasihat. Agar kalian tidak menjadi orang merugi, kalian perlu ikhlas untuk memberi dan menerima sebuah nasihat yang benar sesuai tuntunan agama. Dikarenakan manusia memiliki keragaman kekurangan dan kesalahan. Cuma orang yang sombong yang tidak mau mengakui kekurangan serta kesalahan. Nah, siapa di antara kalian yang suka sombong? Beranggapan bahwa dirinya lah yang paling hebat. Ini loh aku paling pinter, ini loh aku paling kaya. Hindari perbuatan seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sabar. Lalu cara agar tidak jadi orang yang merugi yaitu dengan menjadi seseorang yang sabar. Sabar memang mudah sekali diucapkan tapi sulit dilakukan. Betul tidak anak-anak?
tidak mudah untuk melakukan hal yang sabar. Karena sabar butuh waktu dan harus melatih diri agar membiasakan sifat sabar tersebut. Sabar penting dilakukan karena masalah hidup bisa saja mengintai dan mungkin saja persoalan tersebut sulit untuk dipecahkan dan diselesaikan hanya dengan akal maupun pikiran. Nah, itu tadi pemaparan dari Bu Guru tentang isi kandungan surat Al-Asr. Semoga pertemuan pada hari ini memberikan banyak manfaat dan jangan lupa selalu diamalkan apa yang sudah Bu Guru sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.